Enggak. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Ini semangat banget ya hari ini. Iya, Bapak. Sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak meminta satu orang untuk memimpin doa. Oke, boleh dipimpin. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Amin. Nah, ini udah pada semangat atau belum? Guys, ini kan ADK belum semangat nih, masih 50%. Bagaimana kalau kita mengawali pembelajaran ini menggunakan ice breaking biar semangat? Nah, ini ice breakingnya seperti kita biasa kayak kemarin sebelum mulai pelajarannya kita menyanyikan alat terpuji. Oke, Bapak. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Ayo teman-teman beralat terpuji, beralat terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman sayang untuk bersama, Sayang untuk sesama, itu adalah alat terpuji, hei hei, alat terpuji, hei hei, alat terpuji Allah akan ridhoi. Ayo teman-teman duduk dan empati, duduk dan semangat guys. Ayo teman-teman berkata yang lembut, berkata yang lembut, alatnya akan ikut. alat terpuji. Hei hei, alat terpuji, hei hei, alat terpuji Allah akan ridhoi. Nah, jadi anak-anak kemarin kan udah belajar tuh sama Bu Eka apa sih sifat mustahil sama sifat apa aja kemarin? Wajib. Ya, sifat wajib. Nah, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak sidik itu artinya apa? Itu termasuk sifat mustahil apa sifat wajib? Ingat semua ya. Nah, di sini ada yang suka berbohong nggak sama orang tuanya? Rindi, bohong apa nih? Bohong apa? Enggak kan? Betul. Nah, ini memang jangan begitu ya, Rin. Kasihan orang tua mencari uang lagi bohong ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa sih perilaku terpuji itu? Apa sih, ada yang tahu nggak? Tahu-tahu Apa? Aneka. perilaku yang menunjukkan kebaikan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu, bentar. Nah, jadi perilaku terpuji itu adalah perilaku yang menunjukkan kebaikan atau sikap yang baik kepada orang lain. Nah, perilaku ini mencerminkan kepada diri kita sendiri baik dan menyenangkan untuk orang di sekitar kita. Nah, di sini Bapak ada yang membahas 4 poin nih. Yang pertama ada sayang terhadap sesama, yang kedua ada sikap empati, yang ketiga bertutur kata lembut, dan yang terakhir ada bersikap jujur. Kita masuk poin yang pertama. Sayang sesama. Apa sih Pak maksudnya sayang sesama itu? Nah, jadi anak-anak Bapak, agama Islam itu mengajarkan kasih sayang untuk semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk saling menyayangi antara sesama manusia. Contohnya gimana sih Pak? Contohnya itu ya kayak kalian sama teman-temannya. Misal adik dari suku apa? Jawa. Mas Bagas, adik Bagas, Utai. Nah, dalam berteman itu nggak boleh saling menghina. Misalkan adik Bagas menghina adik Eka, Jawa, itu nggak boleh ya. Karena di sini kita harus sayang sesama teman. Sayang sesama teman maksudnya kita tidak boleh memandang ras atau agama. Semisal teman-teman ada yang beda agama, kayak Husnul, ada kan teman agamanya Kristen, ada nggak? Islam? Ada. Itu kamu menghina apa enggak? Nah, tepuk tangan buat Husnul. Nah, jadi sesayang sesama itu kita nggak boleh menghina agama orang lain, nggak boleh menghina suku orang lain.
Selanjutnya ada empati. Ada yang tahu nggak empati itu kayak apa contohnya? Oke, pengertiannya aja deh dulu Bapak minta. Apa dulu? Perasaan orang lain. Ya betul, betul. Jadi anak-anak Bapak, empati itu adalah memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kalian lagi berteman sama temannya, semisal nih temannya sedih, kalian jangan tolongin ya, ada ini sedih ditolongin, yuk nangis, jangan digituin, tambah nangis tadi, makanya menangis aja jadi. Jadi empati ini adalah memahami perasaan orang lain. Jika ada temannya ditinggal oleh orang tuanya atau ditinggal oleh keluarganya, itu kalian rangkul, kalian ya dirangkul, dilus-lus, jangan ditonjok-tonjok gitu ya. Kita ke poin selanjutnya, yaitu bertutur kata lembut. Ada yang tahu nggak bertutur ya, Deka? Berbicara dengan sopan, lembut, baik. Tidak berkata kasar. Nah ini sudah kalian lakuin belum? Sudah. Nah, jadi berkata lembut berarti berbicara kita sopan santun, tidak menyakiti perasaan orang lain. Semisal anak-anak bicara sama orang tuanya, jangan pakai kata misalkan, Edis ambil ember, nggak boleh Edis, nggak boleh kata, itu kamu durhaka sama orang tuamu. Ya nggak boleh ada kata nah itu nggak boleh. Sebagai anak yang soleh, kita harus lembut dan berkata baik. Semisal kalian kaget, biasanya bapak sering tuh dengar anak-anak di kantin kaget, misuh ya, kebun binatang semua keluar, itu nggak boleh. Yang boleh misalkan kaget, astagfirullah, jangan keluar kebun binatang, nggak boleh. Selanjutnya terakhir ada jujur. Nah ini tadi yang bapak sampaikan yang pertama, kalian katanya udah jujur, udah apa belum? Sudah. Kayak apa? Bisnul, jujurnya kayak apa? Misalnya kita beli mainan, terus yang sebenarnya lebih, kita harus kembalikan. Nah nggak boleh diambil kan? Iya, nggak boleh diambil. Kemarin bapak ada dengar cerita anak sebelah, katanya dia beli nasi goreng, uangnya kelebihan diambil, itu jujur apa enggak? Enggak. Itu nggak boleh, nanti di akhirat bakal ditagih. Ih, takut. Nah, hikmah dari pelajaran yang kita ambil hari ini, hikmah berperilaku terpuji. Yang pertama ada mengingatkan hubungan baik bersama manusia. Jadi kita sudah belajar akhlak terpuji, hubungan kita dengan teman-teman kita itu bakal adem aja. Kan jadi contohnya ada kayak adik kan ini dari Jawa, ada bagus dari Kutai, itu nggak boleh kita saling menghina. Nah, jika kita tidak saling menghina, maka kita akan hidup damai dan tidak ada yang kolong-kolong. Terus yang kedua, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Kalau kita sudah melakukan yang empat tadi, insya Allah kita bakal mendapat pahala yang besar dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham anak-anak? Kenapa Dendi? Yang ketiga ada membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Dan jujur. Nah ini tadi yang bapak sampaikan yang pertama, kalian katanya udah jujur, udah apa belum? Sudah. Kayak apa? Bisnul, jujurnya kayak apa? Misalnya kita beli mainan, terus yang sebenarnya lebih, kita harus kembalikan. Nah nggak boleh diambil kan? Iya, nggak boleh diambil. Kemarin bapak ada dengar cerita anak sebelah, katanya dia beli nasi goreng, uangnya kelebihan diambil, itu jujur apa enggak? Enggak. Itu nggak boleh, nanti di akhirat bakal ditagih. Ih, takut. Nah, hikmah dari pelajaran yang kita ambil hari ini, hikmah berperilaku terpuji. Yang pertama ada mengingatkan hubungan baik bersama manusia. Jadi kita sudah belajar akhlak terpuji, hubungan kita dengan teman-teman kita itu bakal adem aja. Kan jadi contohnya ada kayak adik kan ini dari Jawa, ada bagus dari Kutai, itu nggak boleh kita saling menghina. Nah, jika kita tidak saling menghina, maka kita akan hidup damai dan tidak ada yang kolong-kolong. Terus yang kedua, mendapat pahala dan ridho dari Allah.
kalau kita sudah melakukan yang 4 tadi, insya Allah kita bakal mendapat pahala yang besar dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham anak-anak? Kenapa Dennis? Yang ketiga ada membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Seperti yang empati tadi. Kalau empati ada temannya sedih, kita nggak boleh ngorok. Ih kamu nangis, ih kamu cengeng, kamu gebeng, itu nggak boleh. Nah kalau kita nggak ngomong seperti itu, maka kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan kita akan terjaga. Terus yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, ngomong sama teman, orang tua atau siapapun, itu nggak boleh ada kata-kata kotor atau kata kasar. Misalkan anak-anak kan masih kelas 2, kalau ketemu kakaknya kelas 3 jangan panggil nama kayak misalnya Husnul, nggak boleh, harus panggil Mbak Husnul. Nah dengan adanya panggil seperti itu, maka kita menjadi teladan yang baik di mata orang lain dan kita dipandang baik lah, nggak dipandang buruk. Nah mungkin cukup begitu ya yang bisa Bapak sampaikan. Ini Bapak ada PR, kalian kerjanya bareng sama orang tua, nggak boleh sama orang tua. Kalau orang tuanya kerjanya jauh, bareng sama kakek, nenek, ya ini ada yang orang lebih tua. Paham? Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya nggak boleh. Nah mungkin itu saja materi yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Amin. Nah kita kan sudah belajar nih apa yang berhubungan terpuji. Kalian seneng nggak belajar teh? Bukan seneng ya, gimana ya? Saya Bapak lupa kata-kata itu. Nah untuk Bapak kalian kasih nilai berapa dalam menyampaikan materi Bapak? Jangan banyak-banyak, karena menurut Bapak belum sempurna betul lah menyampaikannya. Sudah. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pelajaran pada hari ini. Bapak minta